Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami dari kelompok 3 mata kuliah Akuntansi Menengah 1 kelas D03 UPN Veteran Jawa Timur yang diampu oleh Ibu Dr. Tantina Haryati SE MAKS. Kemudian ada juga Ibu Meilina Rahma Salisa SAK MAK. Nah, pada pertemuan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan mengenai bab chapter 8 pada buku Kaiso yang berjudul Valuation of Inventories, a Cost Basis Approach. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Agung Budianto dengan MPM akhir 130. Yang kedua ada Marsha Widya Rahmadiani dengan MPM akhir 227. Yang ketiga ada Dwi Serifana Rahila dengan MPM akhir 229. Yang keempat ada Ria Ananda Putri dengan MPM akhir 242. Yang kelima ada Alifa Zahra Karunianya dengan MPM akhir 246. Yang keenam ada Rizky Widodo dengan MPM akhir 284. Dan yang ketujuh ada Ahmad Afan Aris Setiawan dengan MPM akhir 292. Oke, yang pertama yaitu inventory issues. Persediaan adalah aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam kegiatan usaha atau barang yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang yang akan dijual. Persediaan termasuk dalam aset lancar. Nah, dalam perusahaan dagang sendiri, persediaan ini itu langsung untuk dijual kembali dan dalam pencatatannya hanya memiliki satu akun persediaan yaitu merchandise inventory. Nah, sedangkan dalam perusahaan manufaktur akun persediaannya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada raw material, yaitu bahan baku yang belum digunakan dalam produksi. Yang kedua ada work in process, yaitu barang yang masih dalam proses produksi. Dan yang ketiga ada finished good, yaitu barang yang sudah selesai diproduksi tetapi belum terjual. Nah, selanjutnya di sini ada alurnya. Yang dimana dalam perusahaan manufaktur di sini ada 3 bagian, yaitu ada raw materials, ada labors, dan ada overhead. Dimana ketiga bagian tersebut itu tuh masuk langkah selanjutnya, yaitu masuk ke dalam work in process. Nah, dari work in process tersebut, langkah selanjutnya yaitu ke finished good. Barang sudah jadi. Di finished good ini itu termasuk sebagai cost of good manufacture. Nah, baru ketika barang jadi tersebut dijual, biaya dari finished good tersebut itu dipindahkan ke cost of goods sold. Sedangkan pada perusahaan dagang sendiri hanya melewati satu alur saja, di mana inventory tersebut langsung dijual sehingga menjadi cost of goods sold. Lalu berikutnya yaitu inventory cash flow, di mana perusahaan menjual atau memproduksi barang harus melaporkan persediaan dan COGS-nya pada akhir setiap periode akuntansi. Dimana kita lihat pada gambar tersebut itu menjelaskan tentang perhitungan biaya persediaan barang dalam akuntansi, dimana awalnya itu dimulai dari beginning inventory dan juga cost of good purchase, yang dimana itu menghasilkan cost of good available for sale, yaitu jumlah dari persediaan awal ditambah dengan pembelian barang. Lalu dari cost of goods available for sale itu akan terbagi menjadi 2, yaitu ada COGS, yaitu barang yang terjual, dan ending inventory, yaitu barang yang sisa. Selanjutnya itu ada perpetual system. Jadi perpetual itu adalah sistem pencatatan persediaan yang terus diperbarui setiap terjadinya transaksi. Nah, ciri utama dari sistem perpetual ini adalah yang pertama, pembelian barang ini langsung dicatat di akun inventory bukan akun purchase.
Lalu yang kedua ada freight in, biaya pengiriman ditambah ke inventory. Purchase return, allowance, dan diskon itu langsung menyesuaikan akun inventory. Lalu yang ketiga ada saat terjadi penjualan, itu perusahaan langsung mencatat COGS dengan mendebitkan COGS dan mengkreditkan inventory. Lalu ciri yang keempat itu ada perusahaan memiliki subsidiary ledger yang mencatat jumlah dan biaya semua jenis persediaan. Lalu berikutnya ada periodic system. Nah, kalau periodic ini berbeda dengan perpetual dalam pencatatannya, dimana kalau ini tuh pencatatannya setiap periode. Ciri-ciri utama dari periodik itu yang pertama ada semua pembelian persediaan itu dicatat dalam akun purchase selama periode berjalan. Lalu yang kedua, pada akhir periode perusahaan menghitung cost of good available for sale, yaitu dengan beginning inventory, persediaan awal ditambah dengan pembelian. Lalu yang ketiga ada menghitung COGS, yaitu cost of good available for sale dikurangi dengan sisa persediaan. Lalu yang keempat ending inventory, itu tuh diketahui melalui perhitungan fisik yang biasanya dilakukan minimal sekali dalam setahun. Nah, selanjutnya ada comparing perpetual atau periodic system, atau perbandingan antara perpetual dan periodic system. Nah, yang pertama di sini sistem perpetual menyediakan pelacakan inventaris secara real time dan pembaruan harga pokok penjualan atau COGS secara instan melalui teknologi ideal untuk bisnis besar. Nah, sedangkan sistem periodik mengandalkan perhitungan fisik secara berkala, menawarkan biaya lebih rendah yang cocok untuk bisnis kecil tapi kurang akurat. Nah, di sini ada contoh perbandingan dari perpetual dan periodik. Nah, selanjutnya di sini ada good in transit. Good in transit adalah barang yang sudah dibeli tetapi masih dalam proses pengiriman dan belum diterima saat akhir periode akuntansi. Nah, di sini juga ada contoh pencatatan dari good in transit. Di sini ada contohnya, jika perusahaan LG Electronics menerima barang, di sini FOB shipping point-nya yaitu barang harus dicatat sebagai pembelian pada periode tersebut, walaupun barang belum diterima secara fisik. Sedangkan FOB destination yaitu barang dicatat sebagai pembelian setelah diterima. Nah, selanjutnya yaitu tentang consignment goods atau biasa disebut barang konsinyasi, yaitu barang titipan milik pemasok atau biasa disebut konsignor yang ditempatkan di tempat si penjual atau konsigne untuk dijualkan, di mana kepemilikan barang tetap berada di tangan pengirim sampai produk tersebut dijual. Nah, kita ilustrasikan pada perusahaan Williams Art Gallery atau pihak pengirim atau konsinyor, yaitu mengirim berbagai barang dagangan seni ke Stobie Holding atau US, yaitu pihak penerima atau konsinyi yang bertindak sebagai agen Williams dalam menjual barang konsinyasi tersebut. Nah, Stobie itu setuju untuk menerima barang tanpa kewajiban apapun, kecuali untuk menjalankan uji tuntas dan perlindungan yang wajar dari kerugian atau kerusakan sampai barang tersebut dijual kepada pihak ketiga. Ketika Stobie menjual barang, Stobie mengirimkan pendapatan dikurangi komisi penjualan dan biaya yang dikeluarkan dalam menyelesaikan penjualan kepada Williams. Nah, barang yang dikirim secara konsinyasi tetap menjadi milik pihak pengirim. Dalam contoh William yang di atas, William tadi. Nah, meskipun Stobie itu memiliki kepemilikan fisik atas barang tersebut, Stobie tidak memiliki kendali karena hak milik ilegal serta resiko dan manfaat kepemilikan tetap ada pada Williams.
Williams dengan demikian memasukkan barang tersebut dalam inventarisnya pada harga pembelian atau biaya produksi. Nah, kadang-kadang dan hanya juga jumlah yang signifikan pihak pengirim menunjukkan inventaris yang dikirim secara konsinyasi sebagai item terpisah. Kadang-kadang pihak pengirim melaporkan inventaris konsinyasi yang dalam catatan atas laporan keuangan. Misalnya Eagle Cost Increase US melaporkan hal berikut terkait dengan barang konsinyasi. Inventaris terdiri dari barang jadi yang dikirim secara konsinyasi kepada pelanggan dari anak perusahaan April Magnus Inggris. Nah, pihak penerima tidak membuat entry ke akun inventaris untuk barang yang diterima. Ingat barang-barang ini tetap menjadi milik pihak pengirim sampai terjual. Faktanya, pihak yang penerima harus sangat berhati-hati untuk tidak memasukkan barang konsinyasi apapun sebagai bagian dari inventaris. Selanjutnya yaitu produk cost. Nah, biaya ini berhubungan langsung dengan membawa barang ke tempat usaha pembeli dan mengubah barang tersebut menjadi kondisi yang dapat dijual. Biaya tersebut umumnya meliputi yang pertama biaya pembelian, yang kedua biaya konversi, dan yang ketiga biaya lain yang dikeluarkan dalam bawah dalam kondisi yang dijual. Nah, biaya pembelian meliputi harga pembelian, bea masuk dan pajak lainnya. Yang ketiga biaya transportasi, yang keempat biaya penanganan yang berhubungan langsung dengan perolehan barang. Nah, biaya konversi untuk perusahaan manufaktur meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead manufaktur. Biaya overhead manufaktur meliputi bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan berbagai biaya lainnya seperti depresiasi, pajak, asuransi, dan utilitas. Nah, biaya lain-lain itu mencakup biaya yang dikeluarkan untuk membawa persediaan ke lokasi dalam kondisi siap dijual, seperti biaya untuk mendesain produk sesuai kebutuhan pelanggan tertentu. Misalnya, jika pelanggan Lenovo meminta agar komputer yang akan dijual di Eropa memiliki adaptor daya tambahan yang kompatibel dengan sumber daya listrik Eropa. Biaya untuk mendesain adaptor multisumber akan termasuk dalam biaya komputer tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang biaya periode atau period cost. Nah, period cost ini itu merupakan biaya yang secara tidak langsung berhubungan dengan perolehan dan produksi barang. Yang mana berarti perolehan itu kita membeli barang dan produksi itu ketika kita membuat barang. Ini berarti masuk ke manufacturing. Nah, biaya periode ini itu seperti halnya beban penjualan, kemudian ada beban umum dan administrasi, dan sebagainya. Nah, biaya-biaya ini itu tidak termasuk ke dalam biaya persediaan. Ia akan masuk ke biaya operating cost. Kemudian bagaimana sih kalau ada potongan pembelian? Potongan pembelian atau potongan dagang itu sendiri merupakan pengurangan harga jual yang diberikan kepada pelanggan. Ini tuh merupakan hal yang biasa ditemui dalam suatu transaksi jual beli. Nah, di sini IASB itu menetapkan potongan atau diskon ini dicatat sebagai pengurangan dari biaya persediaan. Jadi, jika ada pengurangan harga jual dari pihak penjual ke pihak pembeli, maka potongan tadi itu akan mengurangi biaya persediaan. Nah, di sini mari kita lihat metode yang tentunya kita sudah mengenalnya, yaitu gross method dan net method. Nah, gross method sendiri itu dapat diartikan sebagai pencatatan pembelian atau piutang usaha dengan faktur penuh, jadi mengabaikan diskon yang ada. Sedangkan net method itu kebalikannya, jadi dia mengasumsikan diskon itu akan diambil sehingga pada pencatatannya ia langsung dikurangkan dengan diskon sehingga tercipta saldo bersih. Yang pertama di sini adalah ketika perusahaan membayar persediaan sebesar $10.000. Nah, di sini ada termin yaitu 2/10 net 30. Artinya, jika perusahaan berhasil membayar pembelian ini dengan waktu 10 hari setelah transaksi, maka ia bisa mendapatkan diskon sebesar 2%. Namun jika ia membayar dalam waktu 10 hari sampai 30 hari, maka ia harus membayar sesuai dengan faktur.
Nah, di sini kita tulis saja untuk gross method karena dia mengabaikan untuk diskonnya, jadi kita tulis 10.000 di akun purchase dan akun payable. Kemudian untuk net method ini kita kurangkan dengan diskon yaitu 2% karena anggapannya kan dia mengambil diskon itu. Nah, hasilnya itu 9.800. Kemudian ada invoice of $4.000 untuk pembayaran selama periode diskon. Jadi di sini kan tadi ada 10.000 untuk pembeliannya itu. Ternyata yang mendapatkan invoice sebesar 4.000. Nah, untuk selama periode 10 hari setelah transaksi itu. Jadi di sini perusahaan itu berhak mendapatkan potongan sebesar 2%. Jadi di sini dituliskan untuk gross method kan tadi untuk diskonnya belum diambil. Jadi di sini tetap untuk akun payable-nya 4.000, kemudian ada diskonnya itu 80. Kemudian cash-nya itu ada 3.920. Tapi untuk net method kan tadi diskon sudah diambil. Jadi langsung aja ditulis untuk akun payable-nya 3.920 dan cash-nya 3.920. Nah, kemudian ada ini invoice of $6.000 are paid after discount period. Jadi dia mendapatkan invoice tapi setelah periode diskonnya itu rentang waktu 10 hari sampai 30 hari. Nah, di sini berarti untuk gross methodnya kan tadi dia belum mengakui untuk diskonnya. Jadi kita tulis tetap utuh 6.000 di akun payable dan cash 6.000. Tapi untuk net methodnya tadi kan dia sudah mengakui diskon. Jadi kita kembalikan lagi. Jadi akunnya ada akun payable 5.880, ada juga purchase discount loss sebesar 120 dan juga ada cash sebesar 6.000 begitu. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang asumsi aliran biaya dalam persediaan. Secara konsep, sebenarnya cara terbaik untuk menentukan biaya persediaan adalah dengan mengidentifikasi secara spesifik barang yang terjual. Namun, dalam prakteknya hal ini sering tidak memungkinkan karena banyak barang yang sifatnya itu sama dan sulit untuk dibedakan. Oleh karena itu, standar akuntansi menyarankan penggunaan metode identifikasi spesifik hanya pada kondisi tertentu. Misalnya, untuk barang yang bernilai tinggi, jumlahnya sedikit, atau diproduksi untuk proyek tertentu seperti rumah atau barang pesanan khusus. Nah, jika metode identifikasi spesifik tidak dapat digunakan, maka perusahaan itu biasanya menggunakan dua asumsi aliran biaya, yaitu metode FIFO atau first in first out, di mana barang yang pertama dibeli dianggap sebagai barang pertama dijual, dan metode biaya rata-rata, yaitu biaya persediaan dihitung berdasarkan rata-rata harga pembelian. Pada contoh tabel di bawah ini, perusahaan itu melakukan beberapa pembelian dan juga penjualan selama bulan Maret. Dari data tersebut diketahui bahwa persediaan akhir berjumlah 6.000 unit dengan total biaya barang tersedia sebesar 43.900. Namun nilai persediaan akhirnya bisa berbeda tergantung metode yang digunakan, apakah FIFO atau metode rata-rata. Nah, selanjutnya ada specific identification, yaitu metode ini menghitung persediaan dengan cara yang pertama, setiap barang diidentifikasi secara spesifik asal pembelian dan biayanya diketahui. Kemudian yang kedua, barang yang terjual masuk ke harga pokok penjualan HPP sesuai biaya aslinya. Yang ketiga, barang yang masih ada masuk ke persediaan akhir dengan biaya aslinya. Kelebihannya paling akurat karena sesuai biaya nyata dan cocok untuk barang mahal dan unik. Contohnya seperti mobil, perhiasan, furnitur khusus. Untuk kelemahannya tidak praktis untuk barang banyak, bisa dimanipulasi, yaitu perusahaan bisa memilih barang murah atau mahal untuk mempengaruhi laba. Dan yang terakhir, sulit mengalokasikan biaya tambahan, seperti ongkir, penyimpanan, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya terdapat tabel perhitungan untuk specific identification, yaitu tabel ini menunjukkan data pembelian persediaan. Untuk tanggal 2 Maret terdapat 1.000 unit dengan harga per unitnya itu 4 euro dan totalnya 4.000 euro. Kemudian tanggal 15 Maret terdapat 3.000 unit dengan harga per unitnya 4,4 euro dan totalnya 13.200 euro. Kemudian pada tanggal 30 Maret
terdapat 2000 unit, kemudian harga per unitnya 4,75 euro dengan total 9.500 euro. Nah, total unit tersedia untuk dijual sebesar 6.000 unit dan total biaya barang tersedia untuk dijual 43.900 euro. Karena metode yang digunakan adalah specific identification, maka perusahaan tahu persis unit mana yang masih tersisa. Dengan persediaan akhirnya 6.000 unit, nilai persediaan akhirnya 26.700 euro, maka cost of goods sold-nya itu dari 43.900 euro dikurangi 26.700 euro sama dengan 17.200 euro. Nah, selanjutnya terdapat average cost, yaitu metode ini menghitung biaya persediaan berdasarkan rata-rata harga semua barang. Yang pertama ada weighted average atau periodik, yaitu rata-rata dihitung di akhir periode dengan rumus rata-rata sama dengan total biaya dibagi total unit. Kemudian yang kedua ada moving average atau perpetual, yaitu rata-rata dihitung setiap ada pembelian baru dan harga rata-rata terus diperbarui. Untuk kelebihannya yaitu mudah digunakan, lebih objektif, tidak mudah dimanipulasi. Dan untuk kekurangannya tidak mencerminkan aliran fisik barang secara nyata. Selanjutnya terdapat tabel perhitungan average cost untuk metode periodik. Untuk data pembeliannya pada tanggal 2 Maret terdapat 2000 unit dengan harga per unitnya 4 dengan total 8.000. Kemudian untuk tanggal 15 Maret terdapat 6.000 unit dengan harga per unitnya 4,4 euro dan totalnya 26.400 euro. Kemudian pada tanggal 30 Maret terdapat 2.000 unit dengan harga per unitnya 4,75 euro dan totalnya 9.500 euro. Untuk total unit tersedianya itu sama dengan 10.000 unit. Total biaya barang tersedia untuk dijual itu 43.900 euro. Pertama-tama kita menghitung harga rata-rata per unit, yaitu dengan memasukkan total biaya barang tersedia untuk dijual dibagi dengan unit yang tersedia, yaitu 43.900 euro dibagi 10.000 sama dengan 4,39 euro. Kemudian kita menghitung persediaan akhirnya, yaitu kan sisa persediaan akhirnya terdapat 6.000 unit. Jadi 6.000 dikali 4,39 euro didapat dari harga rata-rata per unitnya sama dengan 26.340 euro. Kemudian kita akan mendapatkan cost of goods sold dari 43.900 euro dikurangi 26.340 euro. Hasilnya 17.500 euro. Kemudian ada first in first out atau FIFO, yaitu barang yang pertama dibeli sama dengan barang yang pertama dijual. Jadi persediaan akhir terdiri dari pembelian yang paling terbaru dan harga pokok penjualan COGS berasal dari pembelian yang paling lama. Nah, di sini terdapat perhitungan FIFO sistem periodik, yaitu data pembelian total tersedia itu yang dijual adalah 43.900 euro. Persediaan akhirnya 6.000 unit. Karena FIFO itu ambil harga pembelian terbaru dulu untuk persediaan akhir. Perhitungan ending inventory-nya yaitu 2.000 unit dikali 4,75 euro sama dengan 9.500 euro. Kemudian 4.000 unit dikali dengan 4,4 euro sama dengan 17.600 euro. Jadi ending inventory-nya kalau dijumlah 27.100 euro. Kemudian didapatlah untuk COGS-nya 43.900 euro dikurangi 27.100 euro. Jadilah hasilnya 16.800 euro. Kemudian FIFO pada sistem perpetual, yaitu setiap penjualan langsung dicatat berdasarkan urutan pembelian. Nah, penjualannya 4.000 unit pada 19 Maret terdiri dari
2000 unit dikali 4 dan 2000 unit dikali 4,4. Total COGS-nya itu 16.800 euro. Jadi hasil akhirnya sama dengan sistem periodik. Untuk ending inventory-nya 27.100 euro dengan COGS-nya 16.800 euro. Dalam FIFO, hasil akhir periodik dan perpetual selalu sama. Jadi perusahaan boleh menggunakan metode berbeda untuk jenis persediaan berbeda. Namun metode yang dipilih harus konsisten digunakan. Jika diganti harus dijelaskan dampaknya di laporan keuangan. Nah, kemudian di sini ada metode penilaian persediaan analisis ringkasan. Nah, menyajikan ringkasan singkat dari dua metode arus biaya persediaan yang umum digunakan untuk menunjukkan pengaruh metode penilaian ini terhadap laporan keuangan. Nah, perbandingan ini mengasumsikan prosedur persediaan periodik dan data terpilih berikut. Nah, kemudian contohnya itu pada ilustrasi 8.12 yaitu metode average cost dan FIFO membandingkan dampak kedua metode akuntansi persediaan tersebut terhadap laporan keuangan, khususnya yaitu laba bersih dengan asumsi harga sedang meningkat. Yang pertama itu ada penjualan atau sales, yaitu sama kedua metode tersebut yaitu sebesar 60.000. Kemudian ada beban pokok penjualan, yaitu dalam metode FIFO lebih rendah yaitu sebesar 16.000 dibandingkan average cost yaitu 18.000. Kemudian ada laba kotor, yaitu pada metode FIFO laba kotor itu lebih tinggi yaitu sebesar 44.000 dibandingkan dengan metode average cost yaitu sebesar 42.000. Kemudian ada beban operasional, yaitu dalam metode kedua tersebut sama yaitu sebesar 10.000. Kemudian ada pendapatan sebelum pajak, yaitu dalam metode FIFO lebih tinggi yaitu sebesar 34.000 dibandingkan average cost yaitu sebesar 32.000. Kemudian ada pajak penghasilan income tax 40%. Pada metode FIFO itu 13.600 yaitu lebih tinggi daripada metode average yaitu sebesar 12.800. Kemudian ada laba bersih atau net income, itu hasil akhirnya lebih tinggi secara signifikan menggunakan metode FIFO dibandingkan pada metode average cost. Jadi bahwa laba kotor dan laba bersih itu lebih tinggi di bawah FIFO dibandingkan average cost karena harga itu sedang meningkat. Nah, kemudian di sini ada kesalahan pencatatan persediaan akhir. Nah, jika perusahaan itu gagal mencatat sebagian persediaan akhirnya atau terlalu rendah, maka dampaknya itu terhadap laporan keuangan. Nah, contohnya kayak ilustrasi 8.14 yaitu efek laporan keuangan dari kesalahan pencatatan persediaan akhir. Yaitu yang pertama ada laporan posisi keuangan yaitu terdiri dari inventory yaitu dicatat terlalu rendah, kemudian retained earnings dicatat terlalu rendah, kemudian ada working capital dicatat terlalu rendah, kemudian current ratio juga dicatat terlalu rendah. Kemudian ada laporan laba rugi yaitu terdapat COGS dicatat terlalu tinggi, kemudian laba bersih itu dicatat terlalu rendah. Sehingga jika persediaan akhir itu kurang dicatat, maka modal kerja dan rasio lancar juga kurang dicatat. Kemudian jika harga pokok penjualan lebih dicatat, maka laba bersih juga kurang dicatat. Artinya jika persediaan akhir itu dicatat terlalu rendah, ini akan menyebabkan beban pokok penjualan terlihat lebih tinggi, yang pada akhirnya itu menghasilkan laba bersih yang lebih rendah dari yang seharusnya. Kemudian juga berdampak pada penurunan nilai aset lancar dan rasio keuangan di neraca. Purchase and inventory mistake. Ini merupakan kesalahan ketika perusahaan itu tidak mencatat pembelian barang
yang sebenarnya sudah dimiliki atau diterima perusahaan. Artinya, barang tersebut sudah masuk ke gudang perusahaan, tetapi transaksi pembeliannya itu tidak dicatat dalam pembukuan. Nah, akibat dari kesalahan ini, membuat beberapa akun dalam laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position menjadi tidak akurat. Yang pertama, di inventory dia akan menjadi understate karena persediaan yang sebenarnya ada itu tidak dicatat. Yang kedua itu account payable, juga understate karena utang kepada pemasok yang seharusnya diakui itu tidak dicatat. Selanjutnya, retained earnings tidak terpengaruh karena kesalahan ini tidak langsung memengaruhi laba yang sudah ditahan. Kemudian, working capital juga tidak berubah karena baik aset lancar maupun kewajiban lancar sama-sama berkurang akibat tidak dicatatnya transaksi tersebut. Namun, current ratio menjadi overstate karena kewajiban lancar terlihat lebih kecil dari yang seharusnya. Nah, selain memengaruhi laporan posisi keuangan, kesalahan ini juga berdampak pada income statement atau laporan laba rugi. Karena pembelian tidak dicatat, maka akun purchase menjadi understate. Karena selain itu, ending inventory juga understate karena sebagian persediaan tidak masuk dalam perhitungan akhir. Nah, namun dalam kasus ini, COGS tidak terpengaruh sehingga net income juga tidak mengalami perubahan. Hal ini bisa terjadi karena kesalahan tersebut hanya berkaitan dengan pencatatan pembelian dan persediaan, bukan pada pengakuan penjualan atau biaya lainnya. Jadi kesalahan dalam mencatat pembelian dapat menyebabkan ketidaktepatan informasi dalam laporan keuangan, terutama pada nilai persediaan dan kewajiban perusahaan. Nah, oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan pencatatan dan pengendalian internal yang baik agar setiap transaksi pembelian dapat tercatat dengan benar dan akurat. LIFO Cost Flow Assumption atau metode aliran biaya LIFO. LIFO merupakan metode penilaian persediaan di mana barang yang terakhir masuk atau terakhir dibeli dianggap sebagai barang yang pertama kali untuk dijual atau digunakan dalam proses produksi maupun penjualan. Dengan kata lain, perusahaan mengasumsikan bahwa persediaan yang paling baru dibeli itu akan dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, akibatnya persediaan yang masih tersisa di gudang biasanya merupakan barang yang dibeli lebih lama dengan harga yang lebih lama juga. Dan metode ini sering digunakan terutama pada saat terjadi inflasi ya, yaitu ketika harga barang cenderung meningkat dari waktu ke waktu karena barang yang terakhir dibeli itu biasanya memiliki harga yang lebih tinggi. Maka ketika barang tersebut dijual, harga pokok penjualan yang dicatat juga menjadi lebih tinggi. Dampaknya, laba perusahaan akan terlihat lebih kecil sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan juga bisa menjadi lebih rendah. Namun, metode LIFO memiliki perbedaan penerapan dalam standar akuntansi. Karena dalam standar akuntansi internasional, metode LIFO ini tidak diperbolehkan untuk digunakan. Dan sebaliknya dalam standar akuntansi Amerika, metode ini masih diperbolehkan dan masih digunakan oleh beberapa perusahaan. Selain itu, dalam praktiknya metode LIFO dapat diterapkan dengan dua sistem pencatatan persediaan, yaitu ada LIFO perpetual dan LIFO periodik. Nah, pada sistem LIFO perpetual, harga pokok penjualan dan nilai persediaan akan diperbarui secara langsung setiap kali terjadi transaksi penjualan atau pembelian. Nah, sedangkan pada sistem LIFO periodik, perhitungan harga pokok penjualan baru dilakukan di akhir periode setelah perusahaan melakukan perhitungan persediaan melalui stock of name. Dengan demikian, metode LIFO merupakan salah satu metode penilaian persediaan yang dapat mempengaruhi nilai HPP, laba perusahaan, serta perhitungan pajak yang harus dibayar. Nah, yang terakhir,
ada perbandingan hasil dari penggunaan 3 metode penilaian persediaan, yaitu average cost, FIFO, dan LIFO. Di sini diketahui data awal saldo kas 7.000 euro, saldo laba 10.000 euro, serta persediaan awal sebanyak 4.000 unit dengan harga 3 euro. Kemudian, perusahaan melakukan pembelian 6.000 unit dengan harga 4 euro dan menjual 5.000 unit dengan harga 12 euro per unit. Kemudian tarif pajak yang digunakan adalah 40%. Jika menggunakan metode average cost, nilai persediaan akhir sebesar 18.000 euro dengan laba bersih 19.200 euro. Dan kas akhir adalah 20.200 euro. Nah, pada metode FIFO, persediaan akhir menjadi 20.000 euro, laba bersih 20.400 euro, dan kas akhir 19.400 euro. Dan metode ini menghasilkan laba paling tinggi karena barang yang dijual berasal dari harga yang lebih lama dan lebih murah. Sedangkan pada metode LIFO, persediaan akhir sebesar 16.000 euro, laba bersih 18.000 euro, dan kas akhir 21.000 euro. Nah, laba pada metode ini paling rendah karena menggunakan harga pembelian terbaru yang lebih tinggi sehingga harga pokok penjualan juga lebih tinggi. Kesimpulannya, ketika harga barang meningkat, metode FIFO menghasilkan laba tertinggi. LIFO menghasilkan laba terendah tetapi kas lebih tinggi karena pajak lebih kecil, dan average cost berada di antara keduanya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila ada salah kata atau pengucapan selama presentasi, kami mohon maaf. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.